Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar motor kopling untuk pemula. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang baru punya motor, yang pingin bisa menggunakan motor kopling, kalian bisa ikuti ya untuk tutorialnya. Oke, jadi untuk setiap pengoperan gigi harus menekan kopling. Nah, kopling itu berada di mana sih? Nah, untuk kopling itu di sebelah kiri nih. Ini handle kopling. Oke. Handle kopling sebelah kiri. Nah, berbeda dengan motor matic. Kalau motor matic itu kalau yang sebelah kiri itu untuk rem belakang. Oke, kalau di motor gigi atau di motor sport itu ya, yang kiri itu untuk kopling. Ya, ini kopling. Jadi setiap pengoperan gigi naik atau turun gigi harus menekan kopling terlebih dahulu. Kemudian juga yang kanan ini handle, ini rem depan. Oke, seperti itu. Untuk rem belakangnya di bagian kaki ya. Nah, seperti ini. Sama dengan motor bebek, seperti itu ya. Untuk pengoperan gigi, nah buat teman semuanya yang sudah bisa menggunakan motor bebek, kemudian kalian ingin di motor kopling untuk bisa. Nah, untuk pengoperan giginya itu beda ya. Kalau motor bebek itu untuk pengoperan gigi itu untuk naiknya itu cukup ke depan semua ya. Jadi dari gigi netral menuju gigi satu itu ke depan. Satu, dua, tiga, empat. Itu untuk motor bebek. Untuk turunnya itu tinggal ke belakang saja ya. Seperti itu ya. Tapi berbeda dengan motor kopling atau motor sport itu ya. Nah, untuk gigi satu ke depan, oke, bisa teman-teman perhatikan ya. Untuk gigi dua ke belakang, tiga ke belakang, empat ke belakang, lima ke belakang. Oke. Untuk menurunkan giginya ke depan. Nah, ke depan, turun gigi ke depan sampai netral. Nah, berbeda ya dengan motor bebek. Kemudian juga kalian pastinya bingung. Nah, di mana ketika kalian itu berada di posisi gigi satu ingin ke netral, atau dari gigi satu pingin ke gigi dua itu malah netral, atau dari gigi dua mau netral itu malah gigi satu gitu ya kan ya. Nah, jadi untuk pengoperan gigi ini giginya itu netral dulu deh, netral nih. Oke, ini bisa teman-teman perhatikan ya, karena di sini pastinya buat semuanya yang pemula pastinya suka bingung gitu ya. Gimana cara untuk menetralkannya? Itu suka keliru gitu kan ya. Nah, ini netral. Nah, untuk gigi satu ke depan nih. Gigi satu ke depan sampai mentok. Gigi satu nih ya. Kalau ingin ke netral, kita itu cukup mencungkilnya ke belakang sedikit, sedikit jadi setengah, jangan sampai ke atas. Dikit aja, setengahnya. Klik setengahnya nih. Aduh, agak kenceng. Nah, itu netral. Tapi kalau kita sampai ke atas itu masuknya itu ke gigi 2. Contohnya, ini gigi satu. Kita sampai mentok ke atas. Nah, itu gigi 2. Nah, jadi dari gigi satu nih, klik gigi satu. Pingin ke netral itu sedikit saja. Klik, klik ke atas sedikit gitu. Klik, aduh, kalau pakai tangan agak berat juga. Klik gitu satu kali. Tapi kalau sampai ke atas banget, ya, klik gitu ya. Itu masuknya gigi 2. Nah, kemudian juga dari gigi 2 pingin ke netral itu cukup kalian turun ke bawah sedikit. Jadi tinggal klik dikit aja. Jangan sampai mentok ke bawah. Dikit aja, klik setengah. Itu masuk netral. Tapi kalau dari gigi 2 kita sampai ke bawah banget, itu masuknya itu ke gigi satu gitu. Jadi sampai bawah banget tuh mentok itu masuknya gigi satu seperti ya. Nah, untuk yang lainnya untuk gigi 2, 3, 4, 5 itu tinggal ke belakang saja seperti itu ya. Biasanya untuk clear itu di situ. Dan bisa teman-teman lihat juga ketika kalian itu menyalakan motor. Ini gua nyalakan dulu ya. Oke, di sini bisa teman-teman lihat ya di indikator speedometer. Nah, di sini ada N netral. Nah, N ini adalah tidak masuk gigi. Jadi nyala ya, N netral. Tapi kalau kita masukkan giginya nih, kita masukkan ke gigi satu, oke, di sini N hilang atau tidak nyala. Nah, kalau kita pingin netralkan, tinggal klik ke belakang nih, dikit. Nah, netral. Seperti itu kawan-kawan ya. Oke. Kemudian juga setiap pengoperan gigi harus menekan kopling. Jadi tekan kopling dulu baru masukkan gigi. Kemudian lepaskan lagi sambil digas. Nah, untuk pengoperan gigi itu jadi seperti ini kan ya.
Untuk awalnya, tekan kopling terlebih dahulu nih. Tekan kopling, masukkan gigi 1 ya, klik ke depan. Ini masuk gigi. Kemudian kopling secara perlahan dilepaskan dan gas secara perlahan. Jadi untuk pergerakan tangan itu kopling dilepaskan, gas secara perlahan. Ketika akan naik gigi atau turun gigi, lepaskan gas, tekan kopling, baru tekan giginya. Seperti ya. Jadi setiap pengoperan gigi itu lepaskan gas dulu atau kendorkan, kemudian tekan kopling, masukkan gigi, lepaskan kopling, gas secara perlahan. Seperti itu kan aja. Jadi untuk gas dan kopling itu berlawanan. Dan untuk setiap kalian ingin melaju harus posisi dalam keadaan netral terlebih dahulu ya. Oke, kita nyalakan nih. Kita nyalakan mesinnya. Oke. Tunggu dulu sebentar. Oke, barusan kan standar 2. Nah, di sini kan posisinya dalam keadaan masuk gigi. Kita netralkan terlebih dahulu ya. Tinggal ke belakang saja, ke belakang. Nah, oh ya, untuk injakannya itu, untuk injakan bisa kalian seperti ini ya, kaki. Gigi 1 ke depan. Gigi 2 tinggal ke belakang saja menggunakan kaki bagian belakang. Turun gigi seperti ini. Bisa juga ketika kalian naik gigi menggunakan bagian kaki punggung atas. Nah, seperti ini men. Naik gigi, turun gigi. Naik gigi, turun gigi. Atau kalian bisa seperti ini juga. Itu gimana nyamannya teman-teman semuanya gitu kan ya. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Oke, di sini dalam posisi dalam keadaan netral. Oh ya, sebelum kalian starter elektrik, kalian coba tengok dulu ya. Ini cut engine nih. Di sebelah kanan ya, yang berwarna merah ini. Kalau ini di cut di sini ya, tuh merah. Oke. Kalau di cut ini nggak bakalan nyala ini mesin. Tuh, ini di cut. Kemudian ini kalau nggak di cut, oke, ini barusan ada indikator on. Oke, di sini kita bisa starter. Oke. Seperti itu kan ya. Untuk mematikannya juga bisa menggunakan cut ini. Mesin mati, tapi dengan syarat ketika kalian akan pergi, ini jangan lupa kuncinya harus dibawa. Karena apa? Karena kalau tidak dibawa, orang lain bisa ngambil motor kalian. Jadi tinggal klik sini, langsung motor nyala. Seperti itu kan ya. Jadi kalau mau pergi seperti ini aja. Oke. Untuk cara mematikannya. Nah, kemudian juga ketika kalian itu masuk gigi nih, gua nyalakan dulu. Gua masukkan dulu giginya ya. Ini dalam keadaan netral, gua masukkan dulu giginya. Oke, kemudian kalian itu mau starter atau menghidupkan motor menggunakan electric starter. Ini nggak bisa nyala. Nah, karena ini masuk gigi. Oke. Tapi untuk menyalakannya juga bisa seperti ini ketika masuk gigi, yaitu tinggal tekan kopling. Tekan kopling, ini cara kedua untuk posisi dalam keadaan masuk gigi, ke cara untuk menyalakan sepeda motor ya. Nah, tekan kopling full, baru kita starter. Ini posisi dalam keadaan gigi masuk. Itu untuk cara menyalakan mesin. Oke, seperti itu kan ya. Kemudian untuk kickstarter ya, sama seperti itu kan ya. Kita ketika kita masuk gigi, kita tekan kopling saja. Oke. Nah, untuk kickstarternya di sebelah kanan nih. Nah, ini kickstarternya. Seperti itu kan ya. Langsung saja kita praktek saja untuk melaju nih. Oke, ini posisi dalam keadaan masuk gigi. Langkah baiknya netralkan terlebih dahulu ya. Netralkan. Oke. Oke, kita netralkan. Nah, kalau netral itu bisa teman lihat ya, indikator di sini nyala, dan ketika ini didorong, ini tidak akan nyangkut. Nah, tapi ketika kita masuk gigi nih, oke, kita dorong ini motor, ini nyangkut. Nah, ke depan nggak bisa, ke belakang nggak bisa, kecuali kalau ditekan koplingnya. Nah, ini bisa belaju seperti ini kan ya. Dan untuk menyalakan sepeda motor, langkah baiknya posisi dalam keadaan netral aja. Oke. Seperti ini kan ya. Kita nyalakan dulu nih mesinnya. Kita nyalakan mesinnya. Oke. Kemudian kita tekan kopling full, masukkan gigi 1 ke depan. Klik, oke.
Kemudian kita lepaskan secara perlahan. Lepaskan secara perlahan tanpa menggunakan gas atau tanpa menarik gas juga. Ketika jalannya itu rata ya, ini maju dengan sendirinya loh. Bisa. Nah, teman-teman lihat. Oke, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, ini setengah kopling saja. Tuh, kaki gua tuh ke atas. Oke, maju dengan sendirinya. Nah, jadi untuk kuncinya itu ketika awalan itu di kopling, cara melepaskan koplingnya itu harus dengan santai, jangan tergesa-gesa. Oke, kita coba sambil tarik nih gasnya. Sedikit saja, perlahan aja. Oke, ini G1. Oke, kalau udah maju seperti ini lepaskan saja koplingnya, jadi jangan ditekan terus gitu ya. Cukup kalian tempelkan aja atau tumpangkan aja bagian jari kalian di handle kopling, tapi jangan ditekan. Oke, kita berhenti, lepaskan gas, tekan kopling, berhenti. Oke, kita maju kembali ya, 10 meter majunya itu ya, nggak apa-apa. Lepaskan kopling, sekarang menggunakan tambahan gas. Gasnya itu jangan sekaligus ditarik dan koplingnya itu jangan sekaligus dilepaskan. Oke, nah, oke, ini gigi 1 ya. Lepaskan gas, tekan kopling lagi. Nah, terus gimana sih Gan kalau ada yang masih belajar mesin itu langsung ngajlok atau langsung mati? Nah, itu kuncinya itu di kopling. Jadi kopling itu jangan sekaligus dilepaskan, nanti seperti ini ya. Nah, mati deh. Karena itu untuk pelepasan kopling itu tidak halus atau tidak apa ya? Ya tergesa-gesa kayak gitu, Pen. Nah, untuk menyalakannya, ini posisi dalam keadaan masuk gigi, kita tekan kopling dan kita nyalakan kembali. Oke, seperti ini kawan-kawan ya. Oke, nah jadi buatan semuanya, ketika untuk awalan lepaskan kopling secara perlahan dan gas secara perlahan. Oke, seperti ini kawan-kawan ya. Nah, jadi buatan semuanya untuk awalan jangan langsung gasnya itu ditarik dan kopling secara langsung dilepaskan. Nanti berakibat apa? Nantinya berakibat bisa wheelie, ngajlok ya, terbang kayak gitu men. Itu yang saya tidak harapkan atau saya tidak inginkan. Oke. Nah, jadi soalnya seperti ini. Ini jangan kalian tiru ya untuk adegan seperti ini men. Kopling secara cepat dilepaskan dan gas secara dalam ditarik. Nah, gitu ya. Seperti itu sangat bahaya sekali ya. Takutnya kalian panik, oleng, ya berakibat yang tidak diinginkan gitu men. Oke, seperti ini ya. Nah, terus gini juga. Kalau ini tekan kopling nih, kita tekan kopling. Ini masuk gigi nih. Kita tekan terus kopling. Kemudian kita gas tarik nih. Ini nggak bakalan maju karena kopling itu ditekan. Oke. Seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kalau ini ditekan kopling, ini nggak bakalan maju meskipun ini masuk gigi ketika gas itu ditarik. Seperti itu kawan-kawan ya. Nah, oke. Kita coba sekarang untuk naik gigi 2, lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 2 ke belakang atau ke atas sampai full mentok ke atas, lepaskan kopling secara perlahan dan gas secara perlahan. Oke. Kalau udah maju seperti ini mah enak gitu men. Nah, terus gimana sih Gan ketika naik gigi atau turun gigi, ketika gimana sih ya patokannya itu? Nah, patokannya terdengar suara mesin atau di RVM itu. Nah, di sini nih, ini ada RVM nih. Ini per kali 1000 ya. 1 2 3 4 ini per 1000. Nah, jadi ketika RVM di angka 4 atau 5000 itu harus naik gigi. Jadi mesinnya itu agak menggaung, agak ngap gitu. Itu udah pingin naik gigi. Nah, soalnya seperti ini gigi 1 nih. Kita tarik ya. Tuh di RVM 5000 atau 4000 itu mesin udah nggak enak gitu, udah itu harus naik gigi. Naik gigi, lepaskan gas, tekan kopling, masuk gigi 2. RVM jadi turun lagi tuh kan. Seperti itu kan ya. Itu cara untuk naik gigi. Nah, untuk naik gigi juga kalian jangan tergesa-gesa ya, santai aja gitu ya. Nah, untuk penurunan gigi agar kalian itu halus ya. Nah, jadi ketika kalian ini gigi 1 nih,
tarik. Suara mesin udah ngap, naik gigi. Oke, naik gigi. Kemudian kalian turun gigi ke gigi 1. Nah, itu nggak halus, jadi suara itu gitu ya. Jadi tersendat gitu ya. Nah, itu karena tidak pas ya. Harusnya gigi 2 atau masih di gigi 3, tapi kalian itu malah turunkan giginya. Nah, itu jadi nggak halus gitu kan kawan ya. Jadi tersendat putaran roda itu oleh gigi. Oke, apalagi ya? Nah, untuk pengereman di bawah 30 km per jam gunakan rem belakang, di atas 30 km per jam gunakan rem depan. Nah, seperti itu kan kawan ya. Tapi awas, alangkah baiknya ketika kalian dibelokkan, alangkah baiknya sebelum kalian berbelok itu turunkan kecepatan sambil direm. Nah, ketika berbelok kan kecepatan udah itu ya, udah apa namanya, udah rendah. Nah, baru kalian gunakan rem belakang sedikit aja gitu kan kawan ya. Jadi untuk pengereman jangan sekaligus ditekan gitu ya, harus perlahan saja. Jadi jangan sekaligus di injak rem belakang atau rem depan ya. Jadi harus perlahan seperti itu kan kawan ya. Oke, cukup sampai di situ, bisa teman-teman dimengerti ya. Oke, kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah. Oke. Jadi kalau ada kekurangan kalian bisa komentar juga di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.